Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji syukur, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Ia mengizinkan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Kita mengangkat satu pujian, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Sebab kita datang hadapan Tuhan semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita nyatakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segala, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan indah yang Kau pandang, sebenarnya biarlah hidupku hanya ku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan, ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan, ku berikan segala, ku berikan segala. Semuanya yang ada, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku, indah yang Kau pandang, dalam hidupku aja ku Mario Gani untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ini doa kami pada pagi hari ini Bapa. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Meskipun kehidupan kami seharusnya dibinasakan karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan, namun Engkau sudah berkarya dalam hidup kami. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib, dan dengan darah-Mu itu Engkau menjadikan kami indah di hadapan Bapa. Engkau menyucikan hidup kami agar boleh berlayak menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan, kami memohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami.
menyertai dan bahkan memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Tuhan, Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan, melalui firman-Mu yang Tuhan akan sampaikan. Tuhan, urapi semua pelayan yang sudah Tuhan tentukan pada pagi hari ini, mulai dari song leader, musik, backing vokal, dan semua yang bertugas, sampai dengan hamba-Mu yang Tuhan utus untuk berbicara atas nama Tuhan. Tuhan, kiranya urapan-Mu juga mencengkeram seluruh kehidupan kami sidang jemaat-Mu, agar kehidupan kami makin Engkau bentuk menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, yang memperkenan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk rekan-rekan kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan, sertai Tuhan, hentar mereka tibakan dengan selamat Tuhan di tempat ini, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, memberkati gereja-gereja lain yang beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan juga berhadirat di tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau juga menyatakan kuasa-Mu atas seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih dan mempelai pria surga kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Datanglah dan Bertata. Thank you.
Kita memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya. Saya rindu Bapak Ibu semua untuk mengatakan samping kiri kanannya, katakan haleluya. Artinya adalah pujilah Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Ku mau sekarang ku akan jemaat hidup dalam keselamatan. Tuhan, kita telah memuji, memuliakan, mengagungkan namanya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan satu pujian, Mengapa Kau Memilihku, dari Psalm 128. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memilih kita orang-orang yang tidak layak untuk menghadap hadirat-Nya, diizinkan menghadap hadirat-Nya. Sedangkan
sekali ada di dalam hati. Mengapa Tuhan memilih saya? Padahal Tuhan tahu persis siapa saya. Saya ini pemberontak, melawan Tuhan. Tetapi Dia rela memberikan anaknya untuk mati, menggantikan tempat yang seharusnya saya ada di sana. Terkutuklah orang yang mati di atas salib. Dia rela menanggung dosa kesalahan saya dan kita semua. Maka kita mau berjanji bahwa selanjutnya kita akan mentaati setiap firman. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pagi hari ini kembali kami boleh berada di rumah-Mu untuk berbakti, untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau berubah, Tuhan. Dari tadinya yang menuju kepada kebinasaan, Engkau telah datang. Engkau telah menanggung dosa kesalahan kami. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Hari demi hari diperbaharui. Segala celah, kelemahan, noda dalam hidup kami, Dikau bersihkan, Dikau sucikan, sampai sekali waktu tidak bercelah di hadapan Engkau. Benar seperti Engkau benar, suci bahkan sempurna seperti Engkau adanya. Kami bersuka cita jikalau mengingat semuanya itu. Mari Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Kini kami mau mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Berikan kemampuan Roh Kudus untuk boleh mengerti firman-Mu, untuk boleh mengingat-ingat, untuk boleh melakukannya, agar kami menjadi orang-orang yang bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami, baik hamba-Mu yang bertutur kata, kami semua sekali lagi menyerahkan diri. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas atas pemberitaan firman-Mu. Beri hamba-Mu kemampuan saat membuka mulut. Biarlah firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama istri saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, kita sedang menyanyi lagu-lagu yang membawa kita untuk lebih bersemangat lagi ya. Tetapi semangat ini jangan hanya nyanyi saja waktu nyanyi, kemudian capek waktu firman menjadi loyo. Tidak ya. Justru kita setelah firman Tuhan, makanan rohani membuat kita semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memikirkan bahwa kita
mempunyai tempat tinggal masing-masing. Tetapi Tuhan sebetulnya sudah menyediakan satu tempat yang lebih indah, yang sifatnya kekal. Ya. Kalau kita bicara persoalan tempat yang kekal, mau tidak mau kita ini harus pindah nantinya. Pindah. Ya, nanti kita akan lihat. Saya ingat 3 tahun lalu, waktu cucu pertama saya masuk SMA, orang tua semua sudah mendorong bahwa nanti kalau fakultas merindukan anaknya ini yang sulung untuk bisa sekolah di luar negeri. Nah, mulailah 3 tahun yang lalu secara bertahap orang tuanya mempersiapkan anak ini. Ya, apa yang ada di luar negeri yang tidak sama di sini? Tentu pertama persoalan bahasa. Bahasa, ya. Jadi disitulah dia giat anaknya ini berlatih soal bahasa, di samping pelajarannya tentu. Nah, kemudian demikian juga dilihat, oh iya, kalau pagi mau sekolah tinggal duduk di meja makan, pembantu sudah datang menyajikan makanan. Demikian seterusnya. Wah, kalau di luar negeri ya bisa. Gak ada pembantu, semuanya mesti mandiri. Maka mulailah dilatih untuk bisa mulai masak air, masak telur, masak super mie dan seterusnya. Ini persiapan secara bertahap. Sampailah waktu tidak terduga, karena cepat sekali waktunya. Kemarin akhir September, cucu saya ini harus berangkat ke luar negeri untuk mulai studinya. Orang tua mengantar, nah, mereka semua meninjau kampus, meninjau tempat kos. Omanya, istri saya, tak lupa terus telepon mengingatkan pada waktu itu hari Sabtu. Besok tuh hari Minggu, ibadah yang paling penting, jangan lupa. Jadi akhirnya masih dicek, selesai ibadah ditelepon, sudah ibadah, sudah. Nah, ini dan seterusnya, ya. Kemudian cucu saya sekolah, orang tuanya mesti kembali setelah 2 minggu menemani di sana. Tinggal kami, opa-omanya ini terus kepikiran gimana, apa yang dimakan, mau ke kampus mesti naik bis, mesti oper lagi 2 kali dan seterusnya. Jadi terus banyak pertanyaan istri saya terutama, terus telepon ke anak saya, gimana anakmu, terus sampai Sabtu kemarin, bukan yang kemarin ini tapi Sabtu yang lalu, anak saya sudah pikir kita orang tua ini terus memikirkan cucunya. Jadi diajak kita keluar. Kemudian pada jam 9 waktu di tempat cucu saya berada, dia telepon. Kemudian diserahkan ke saya. Menantu saya bilang, ini Pak, telepon. Saya bilang, hai. Saya sebut nama. Dia langsung, hai Opa, katanya. Saya bilang, gimana kamu? Baik-baik Opa. Ada ke gereja? Lah ini baru selesai ibadah kaum muda. Kita sama-sama rame-rame cari makan. Habis makan pulang kepada apartemen untuk beristirahat karena besok pagi-pagi minggu ibadah. Wah, saya sudah 50% turun ini. Tadinya tegang. Puji Tuhan, cucu saya ternyata beribadah. Saya tanya, gimana ibadahmu? Sudah punya teman? Wah, banyak sekali temannya.
Kamu sudah rutin ikut ibadah. Saya sudah ikut kaum muda. Saya pada minggu pertama sudah ikut sel grup dan seterusnya. Di situ hati saya sudah langsung lega. Kemudian bicara sama omanya. Kita berdua pulang cuma bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan ikut campur tangan, mempersiapkan secara bertahap supaya saatnya tiba mesti pindah. Cucu saya sudah siap. Bahkan saya tanya, bagaimana pelajarannya? Tidak ada masalah, tidak les, udah. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita akan melihat, akan mengikuti tahapan demi tahapan, ya. Firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama ada di Mazmur ke-15. Di situ dengan tema yang layak diam di rumah Tuhan, yang layak tinggal di rumah Tuhan. Mungkin pertanyaan kita pagi hari ini, di mana ya rumah Tuhan itu? Rumah Tuhan, diri kita ini, Korintus menyatakan bahwa 1 Korintus 3, tidak usah dibaca ya karena waktu. 1 Korintus 3 ayat ke-16. Tidakkah kamu tahu bahwa dirimu itu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus diam? Artinya pribadi kita ini loh, saudara dan saya masing-masing, ini adalah bait Allah, tempatnya Roh Kudus, tempatnya pribadi Allah ada. Apa artinya bait Allah ini kalau tidak ada Allah hadir di dalam diri saya? Apa artinya saudara adalah bait Allah, tetapi kalau tidak ada penghuni dari pribadi Allah? Yang kedua, gereja ini, bait suci ini juga tempatnya Allah hadir. Waktu Yesus mau Paskah, terus kemudian ke bait suci, di situ lu kaget karena banyak orang jual beli, ada tukar uang. Padahal itu hari raya Paskah, hari raya yang disakralkan. Ternyata kondisinya kayak pasar. Dia mengatakan, Yesus kemudian membuat cambuk, kemudian mencambuk orang itu, usir keluar. Dia katakan bait suci ini adalah tempatnya doa. Kamu menjadikan goa penyamun. Ya, kalau diri kita ini adalah rumah Allah, jangan menjadikan kita ini goa penyamun. Kalau gereja ini tempat 2-3 orang ada, Allah hadir, jangan bicara persoalan lain kecuali persoalan Tuhan Yesus Kristus. Jangan bicara soal jual beli dan seterusnya. Tuhan marah, Tuhan usir. Itu bukan tempatnya bait Allah. Yang ketiga, kita melihat nanti bait Allah itu ada di Wahyu 21. Nanti ya kita akan lihat. Yerusalem baru, tempat Allah diam. Kita juga diam. Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya untuk tidak ada batas waktu. Ya, bahagia bersama Dia untuk selama-lamanya. Itulah kita lihat bait Allah yang bertahap. Tetapi sebelum sampai kepada Yerusalem baru,
kita akan melihat bagaimana kondisi bait Allah sekarang ini, yang di bumi ini. Mari tolong dibacakan Mazmur ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ya, Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, saudara garis bawahi, ya. Yang berhak boleh diam di situ adalah orang yang tidak diulangi, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, tidak bercela di garis bawah yang tebal. Ya, namanya juga Yerusalem baru. Segalanya nanti akan menjadi baru. Tidak boleh ada tanda-tanda yang lama. Ya, tidak boleh ada celah. Terus, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. ini celah antara lain. Ya, tidak ada yang orang yang tidak adil dan seterusnya. Terus, Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, ya, mulutnya ini ya, tadi kelakuannya, ini mulutnya. Terus, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, perbuatan, ya, solatika laku. Terus, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, nah ini terus yang memandang hina orang yang tersingkir, menghina, ya, terus, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, ya, terus, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ya, terus, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, ya, garis bawahi, ya, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. suap, ini celah. Terus, Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. ya, ini harus dihapus. Ini merupakan celah. Tidak boleh masuk di Yerusalem baru. Ya, kita akan melihat secara bertahap bahwa ini adalah celah yang harus dibereskan. Kapan kita berada di Yerusalem baru? Waktunya kita tidak tahu. Ya, tetapi yang jelas firman Tuhan bilang, saya tidak mungkin hidup terus-terusan. Setiap hari, setiap waktu, saya harus siap kalau teleponnya datang. Budi, udah cukup kamu waktunya di bumi ini. Ya, ayo berangkat. Tidak ada, saya bilang, sebentar Tuhan. Selalu, setiap kali membaca bait Allah pribadi, kita setiap kali membaca firman Tuhan, bait Allah secara berjemaah, kita setiap kali beribadah mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu menunjukkan ini celah, Roh Kudus memberitahu, mengingatkan, ini celah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu harus diselesaikan. Baru nantinya boleh masuk. Nah, apakah seseorang itu tergantung dari umurnya? Oh sih, anak muda, kalau tua seperti saya ya, pantaslah kalau dipanggil Tuhan. Masih muda, masih kuat, nyanyi tadi, semangat, luar biasa. Tapi saya tidak bisa mengikuti. Ya, semangat, bisa dipanggil. Loh, kenapa tidak? Tidak perlu harus tunggu sakit. Ada alasan. Tidak perlu. Orang sehat bisa dipanggil. Jadi jangan bilang, wah nanti aja kalau saya sudah tua, baru saya
lebih serius baca firman, lebih serius beribadah, dan seterusnya. Tidak. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil. Bahkan sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Kalau dia datang, kita yang sudah dipanggil duluan, dibangkitkan. Kita yang masih hidup, diubahkan. Kita akan menghadapi satu pengadilan. Masih ada celah. Jangan kita mengikut Tuhan, sudah tahu ini bait Allah. Kalau 5 tahun lalu mulutnya maki-maki sama istri, misalkan, apalagi kalau suaminya yang dimaki-maki sama istrinya. Sudah bait Allah, sudah tahu ada celah, sudah tahu saat baca firman, sudah tahu saat mendengarkan firman. Setelah 5 tahun, malah tidak berhenti di mulut, maki-maki. Turun tangan, turun kaki. Padahal semakin dekat Tuhan datang. Ya, mari kita akan merenungkan ya. Tolong dibacakan 2 Korintus pasal yang kelima, pelan-pelan ya. Ayat pertama sampai yang kelima terlebih dahulu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Perhatikan, kemah tempat kita, kediaman kita di bumi, itu tadi yang nomor 1, diri kita, tubuh kita. Tapi juga gereja ini di bumi. Gereja ini belum di langit ya, di bumi. Terus Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. nah ini yang tadi saya uraikan, sudah disiapkan. Tidak usah bingung. Kalau nanti langit buminya akan lewat, tidak usah bingung. Kalau dipanggil Tuhan, tidak usah bingung. Yang penting bagaimana kita ini selama masih ada celah ini. Terus Suatu tempat kediaman yang kekal, ya, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. ya, yang tadi sudah diuraikan. Terus Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. mengapa mengeluh? Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, mengapa mengeluh? Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya, terus Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. ini bertahap Allah yang mempersiapkan kita, ya, bahkan memberikan Roh Kudusnya Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, tadi dikatakan Allah sudah menyediakan tempat yang kekal. Kita dikasih Roh Kudus. Ini borak, ini materai, ini jaminan bahwa kita akan sampai di situ. Asal di situ tidak ada celah lagi. Tapi pasti kediaman bait Allah di bumi ini akan dibongkar. Nah ini semoga menggairahkan kita. Jangan anggap enteng setiap kali baca firman, setiap kali mendengar firman Tuhan. Biasa-biasa aja, itu orang lain, itu bukan urusan saya. Tidak, kita semua, kita semua ini sewaktu-waktu bisa dibongkar. Bukan untuk hancur, tetapi digantikan tempat yang lebih mulia. Ya,
kudus diberikan sebagai jaminan bahwa kita akan sampai ke sana kalau kita mengikuti persiapan langkah demi langkah secara bertahap. Dikatakan mengeluh, kita mau mengenakan pakaian yang baru, sholat tingkah laku yang baru di Yerusalem baru, tapi tidak mau meninggalkan pakaian yang lama, sholat tingkah laku yang lama, masuk gereja, mokong, pulang, malah tadi saya bilang turun tangan, turun kaki. Ini saudara bayangkan kalau pakaian saudara ini sudah dipakai 2-3 hari di daerah Surabaya tropis, panas ini, keringetan terus, saudara tidak mau ganti, kemudian saudara pakai pakaian baru. Tetap aja orang yang lewat dekat-dekat langsung. Itu yang membuat kita berat, cibir kanan, cibir kiri. Ya, masuk gereja, selamat pagi brur, wajib lagi brurnya. Wah, orang baik, keluar baru di jalanan udah lain, bahasanya sudah beda-beda, pakai bahasa Prancis, bahasa ini apa saja bisa keluar. Apa? Nama-nama yang ada di kebun binatang keluar semua. Nah inilah membuat berat. Kenapa? Setiap kali berada di rumah Tuhan, beribadah, kita sedang main sandiwara, membawa pakaian lama, pulang kayaknya pakai pakaian baru, tapi aslinya tetap keluar, baunya tetap keluar di luar sana. Inilah Tuhan mengingatkan, mari kita pasti bongkar semuanya. Tetapi materai Roh Kudus sudah ada, menjamin kita akan sampai sana. Asal seperti cucu saya tadi, bertahap mempersiapkan diri, segala celah-celah dihapuskan. Tolong lanjutkan ayat yang ke-10, perhatikan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah ini, karena sebelum di tempat yang baru itu ada namanya pengadilan, ya. Terus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ini ada upahnya, ya. Apa yang dilakukan, ya, dengan apa namanya, itu pula yang akan mendapat ini apa namanya, upahnya, ya. Terus Baik ataupun jahat, baik ataupun jahat, pengadilan berarti di situ bicara soal keadilan, ya. Kalau di dunia ini keadilan itu diragukan, nanti ya kita akan masuk ke sana. Tapi di situ nggak bisa, di buku putih itu semua ditulis real. Itu yang terjadi. Nggak bisa disuap di situ, ya. Nah ini kita harus hati-hati akan menghadapi pengadilan, di mana kita bisa lanjut atau tidak. Ya, lanjut ayat ke-15 sampai 17. dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah ini, tapi Tuhan itu adil. Tidak tahu-tahu kita dihadapkan ke pengadilan, kamu salah, ini salah, ini celah, ini salah, kemudian dijebloskan ke neraka. Tidak, ya. Dia ini, ulangi 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ini sarananya supaya kita tidak tercela. Terus supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. perhatikan ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita lihat sarananya sudah disiapkan supaya tidak ada celah. Dia menanggung segala celah dosa kesalahan kita. Kutuk dosa ditanggung di atas kayu salib. Kalau kita tidak mau memanfaatkan sarana ini, jangan salahkan kalau dia nanti waktu jadi hakim. Kita tidak ada alasan untuk berbantah, tidak ada alasan untuk mengelak. Ya, karena anaknya sendiri yang dicintai, satu-satunya anak, diserahkan untuk mati, siap menanggung segala cacat celah kita pagi hari ini. Tapi kalau kita tidak mau memanfaatkan, nanti harus menghadapi pengadilan. Disitulah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Nah, sekarang mari kita akan melihat secara bertahap ya, apa saja celah-celah itu. Tapi tentunya karena waktu ya, kita akan membatasi. Yang celah yang pertama, tolong dibaca ayat yang kedua. Mazmur 15 ayat yang kedua. Ya, Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, tidak mencela terus. yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya, yang ini persoalan keadilan dan perkataan. Keadilan. Di dunia ini setiap negara membuat hukum-hukumnya adil menurut pengertian tiap-tiap bangsa. Indonesia juga ada undang-undang, ada hukum-hukum yang harus ditaati, yang dibuat oleh pemerintah. Kita lihat simbol-simbolnya keadilan itu timbangan, my balance ya. Kalau salah, ya hukumannya tentu berat. Ini berusaha menciptakan hukum seadil-adilnya supaya rakyatnya itu sejahtera. Kalau rakyat ini mendapat keadilan, hidupnya sejahtera. Tetapi permasalahannya bukan hukumnya. Hukumnya sudah baik, pelaksananya yang melakukan hukum inilah tanda tanya. Sebab di dalam zamannya Alkitab, zamannya hakim-hakim, sampai saat ini di dunia kita, di situ hakim. Ya, saya tidak berbicara politik, tapi ini memang kejadian. Bicara persoalan suap, sehingga hukumnya menjadi tidak adil. Bahkan hari-hari ini, kemarin saya melihat, waduh, Bapak Presiden kumpulkan para jenderal polisi. Wah, ngomongnya keras sekali Bapak Presiden. Ya, tadi sudah bisa bicara, baca di koran, dan seterusnya. Persoalan keadilan ini, berapa gajinya kamu? Oh, gaji saya sebagai jenderal 20 juta per bulan. Mobilmu apa? Mobil saya Jaguar. Mobil saya Rolls Royce. Loh, bisa enggak? Rumah saya 50 miliar. Loh, masuk akal enggak? Padahal ini adalah aparat yang menertibkan
langsung bersinggungan dengan rakyat persoalan keadilan, ketertiban. Dan itu kita melihat bagaimana hukumnya sudah bagus, tetapi sudah adil hukumnya, pelaksananya bermasalah. Kenapa? Ya inilah salah satu celah di dunia ini. Mari kita harus melihat way out-nya bagaimana, ya. Mazmur ke-15 tadi kita ulangi aja ya. Ini bicara persoalan kelakuan pelaku dari hukum ini. Mazmur ke-15. Tolong dibaca, maafkan. Mazmur ke-19 ayat yang ke-10. Kenapa kok bisa pelakunya justru yang tidak adil padahal hukumnya ada? Adil hukumnya itu, ya. Tolong dibaca. Takut akan Tuhan itu suci. Nah, takut akan Tuhan itu suci. Kalau kita ada rasa takut kepada Tuhan, Dia yang sudah mati untuk menanggung, Dia yang sudah bangkit nanti akan jadi hakim. Kalau kita ada takut sama Dia yang akan menghakimi, maka kehidupan ini diubah, disucikan, dibenarkan, disucikan hari demi hari. Celahnya itu dihapus. Terus Tetap ada untuk selamanya. ya, Hukum-hukum Tuhan itu benar. hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan ini benar. Firman ini adalah kebenaran. Terus Adil semuanya. adil, pasti adil. Ya, terus Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. lebih indah daripada uang suap, sehingga ada adil. Bukan hanya di pengadilan, bukan hanya di jalanan petugas. Bagaimana dengan kita hamba-hamba Tuhan? Di gereja, di kantor, di sekolah, apakah kita juga tidak berlaku tidak adil? Ini pertanyaan pagi hari ini. Karena ini merupakan celah. Ya, nanti di Yerusalem baru tidak bercelah. Ini celah yang harus disucikan. Kalau kita ada rasa takut kepada Tuhan. Terus Dan lebih manis daripada madu, ya, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. ya, terima kasih. Ini, saudara, ya, firman ini adalah kebenaran. Ini adil. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kebenaran, maka kita ini akan dibebaskan, dimerdekakan dari budak dosa. Dulunya ada celah, dulunya ada dosa, tetapi saat mendengarkan firman Tuhan, oh iya ini celah. Kita ada rasa takut kepada Tuhan, maka kita mau berubah. Sarana sudah ada, kurang apa? Tuhan sudah siapkan anaknya sendiri, mati menanggung. Apa kita bisa berkelit? Tidak bisa. Ya, hanya satu, yaitu rasa takut kepada Tuhan. Kalau di dalam gereja ini, dalam bait Allah ini, kita semua takut akan Tuhan, gereja ini aman. Kita di luar aman, tempat kerja aman, adil, di sekolahan adil, dalam pergaulan adil. Gak ada celah ini. Ya, nah kita melihat sekarang. Masalahnya manusia ini tidak takut sama Tuhan. Sudah beragama, sudah percaya sama Tuhan, sudah beribadah, rajin. Tapi waktu di gereja lain dengan waktu di luar. Ini tadi dikatakan pakaian baru dan pakaian lama. Nah ini harus hati-hati. Membuat kehidupan kita berat sekali. Hari-hari kita lihat di negara ini. Waduh. Masalah begitu banyak. Persoalan keadilan.
Ya, saya tidak bicara politik, kita bisa baca semuanya. Maka Tuhan di dalam Lukas pasal yang kedua, tidak usah dibaca ya. Lukas 12 ayat 45 dikatakan jangan takut kepada manusia. Maksimal dia cuma bisa bunuh tubuh ini, kemudian tidak berkuasa apa-apa lagi. Takutlah kepada Tuhan. Ya, tadi rasa takut, kita harus punya rasa takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia setelah membunuh kita berkuasa melempar kita ke neraka, kepada hukuman yang kekal. Kenapa? Karena kesempatan sudah diberikan supaya celah ini hapus. Dia tanggung, dia tidak salah anaknya itu. Dia bertanggung, saudara dan saya punya celah, tetapi kita tidak mau. Kita tidak ada rasa takut. Takutlah kepada dia setelah membunuh tubuh ini. Dia berkuasa melempar kita kepada api neraka. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Bicara persoalan keadilan. Kita lihat aplikasinya ya. Kita lihat aplikasinya. Tolong kembali bacakan Mazmur ke-15 ayat 5a. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Nah, ini tidak meminjamkan uang, makan riba. Apa riba itu? Riba itu menurut KBBI itu adalah bunga bank. Kalau lihat bunganya, cantik, bunga itu enak. Saya punya uang taruh di bank. Tuh, tahu-tahu mana? Ya, 1 tahun. Tuh, kok bertambah banyak? Iya Pak, ini bunga bank Pak. Bapak dapat 5% 1 tahun bunganya. Waduh, berbunga-bunga hati ini, senang sekali. Ya, tetapi riba ini bukan bunga bank yang normal. Itu bank pemerintah resmi. Misalkan 1 tahun deposito dikasih bunga 5%. Boleh enggak kita kemudian pinjam uang di bank? Boleh. Boleh. Bunganya, ya kalau kamu deposito kamu dapat 5%, tapi kalau kamu utang kamu mesti bayar 7%. Misalkan, ya banknya mesti untung sedikit, untung yang wajar. Tapi kalau riba ini rentenir. Waduh, rumah saya ambruk. Waduh, hari-hari ini banyak banjir. Nggak ngaruh rumah saya hancur. Mau pinjam ke bank, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada sertifikatnya rumahnya. Misalkan, ya. Kemudian datanglah orang, Pak, nggak direnovasi rumahnya. Iya, tapi saya nggak punya uang. Oh ini perlu berapa? 10 juta. Ada ini. Ya. Tapi 1 tahun bunganya 50%. Terpaksa. Orang sudah kena bencana, saudara kita sedang susah, malah dicekik. Kayaknya menolong supaya punya tempat berteduh, tetapi sebetulnya mencekik. Ini riba, ya, rentenir. Ini merupakan celah, tadi kita sudah baca, ya. Mazmur ke-15. Celah. Tolong dibacakan Yehezkiel 22. Yehezkiel 22. Tuhan tidak senang sama riba. Ya, tolong dibacakan ayat pertama dan 12. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 12. Ya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Ya. Engkau memungut bunga uang atau mengambil riba. Nah, bunga uang atau riba. Riba ini yang tidak normal, ya, terus. Dan merugikan sesamamu dengan pemerasan.
merugikan. Kamu ini tidak sadar, kamu ini menjadi pemeras. Orang sudah bencana, kamu peres. Ya, ini celah. Terus, Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. ini Allah tidak senang. Karena ini saudara kita sedang dalam kesusahan. Kayaknya kita nolong, padahal kita mencekik dia. Saya tambahkan aja ya. Coba, Imamat 25. Tolong dibaca ayat yang ke-36. Janganlah engkau mengambil bunga uang Ya, atau riba daripadanya, ya. melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Ini karena tidak ada takut sama Allah. Mari saya katakan ini aplikasi sehari-hari. Kayaknya kita menolong orang, padahal kita mencekik orang, saudara kita sendiri, ya. Karena kita tidak takut kepada Allah. Harus sadar bahwa Allah mengawasi, matanya tidak pernah berkedip mengawasi rumah Allah ini. Ya. Siang malam matanya tidak berkedip mengawasi rumah Allah ini. Kalau ada celah, inilah Tuhan mau memperbaiki, mau kita memperbaiki diri terus, Supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Nah, ini alasannya. Kenapa? Riba itu merupakan celah. So, dia bukan menolong saudara kita, tetapi mencelakakan orang yang sudah kena bencana. Ini celaka sekali. Saudara, beberapa puluh tahun yang lalu, saya sudah lupa, ya. Tadi pagi, mendadak saya saat membaca ini, saya teringat satu peristiwa. Ya. Waktu itu istri saya divonis kanker stadium akhir. Dia harus berobat di Jakarta, tapi tidak cukup 1 hari 1 minggu, berbulan-bulan. Istri saya tidur di hotel, saya taruh di hotel, tetapi kemudian Bapak Pendeta Yuwono, oh tak boleh. Iya, saya harus pulang Surabaya, Om. Saya harus bekerja, karena saya mesti bekerja. Nah, Om Yu bilang, tidak boleh. Kemudian dia telepon seorang hamba Tuhan di Jakarta untuk jemput istri saya dari hotel, ditaruh di Pastori. Nah, singkat kata, saya tiap malam dalam pekerjaan saya itu pulang jam 9. Dari kantor jam 9, itu saya baru cari makan. Satu kali waktu saya makan, pulang di Jalan Tidar. Itu sudah tahu, kalau malam kanan kiri orang jual makanan semua ya. Kalau pagi tidak ada, karena itu merupakan toko-toko, ruko. Nah, waktu saya makan sendirian di situ, tahu-tahu ada seseorang yang menyapa saya. Loh Pak? Wah, saya kaget. Ini teman kuliah di Fakultas Farmasi. Ya, teman kuliah. Kalau mau ngomong, mana istri? Saya bilang istri ada di Jakarta, kanker dan seterusnya. Waduh, kaget. Akhirnya dia kasih tahu istrinya. Wah, mulai terus komunikasi. Singkat kata, akhirnya ternyata dia juga di dalam masalah yang berat. Waktu itu kami bersaksi. Akhirnya dalam komunikasi hubungan terus-menerus ini, akhirnya istri saya mengalami keajaiban Tuhan, disembuhkan dari kankernya. Dimana dokter sebetulnya sudah angkat tangan, no use, tidak ada gunanya bawa sini, suruh bawa pulang. Tapi Tuhan, dokternya sendiri bingung, loh kok bisa? Ya. Nah, kami terus bersaksi. Sekian lama bersaksi terus. Akhirnya itulah saat Tuhan panggil saya untuk menyerah kepada Tuhan. Ya.
Belum selesai, waktu itu istri saya masih sakit. Waduh, pekerjaan saya di Jawa Barat hancur, dimakan sama teman kongsi saya. Di Surabaya hancur juga, dimakan sama manajer saya. Bahkan kok beberapa kongsi di Surabaya menghancurkan. Ya saya tidak sebut namanya ya, karena salah satunya ini minggu lalu baru orang tuanya dipanggil Tuhan. Ya saya bersyukur karena anaknya ada di luar kita. Tidak ikut-ikut bapaknya sifatnya. Di situ kita lihat bagaimana kondisi ini terus dia begitu. Dia bukan dari orang Kristen, ya, dia Katolik. Kemudian saya banyak bersaksi sampai akhirnya saya menyerah. Telepon. Kamu ngapain? Saya bilang saya tidak punya kerjaan. Lu di Johor banyak kerjaan, kamu kesini aja katanya. Nah, jadi saya mulai bertahap menyerah. Uang sudah habis kanan kiri. Nah kemudian yang mengembirakan adalah dalam kesaksian demi kesaksian, akhirnya dia tertarik. Kok bisa sembuh? Kok bisa mengalami keajaiban? Nah ini pekerjaan Tuhan. Kemudian dia tanya, di mana ibadah? Lemah Putro. Ikut ke Lemah Putro. Saya bersuka cita suami istri ini. Akhirnya saya baru tahu bahwa ternyata tempat tinggalnya dia sekaligus toko yang di Tidar itu jualan spare part, sedang menunggu deadline, disita oleh bank. Dia juga dimakan sama orang. Habis, ada time limit, mau diusir. Nah, tetapi dia sudah beribadah di Lemah Putro. Dia, saya lihat sungguh-sungguh sekali. Anak yang masih kecil-kecil, anak saya juga masih kecil-kecil. Nah, sangat tidak disangka waktu jalan terus. Kemudian akhirnya dia datang ke tempat saya yang sudah tidak punya uang itu. Dia bilang mau pinjam uang karena besok dia harus kosongkan rumah, diusir keluar oleh bank. Dia mau pinjam uang. Saya masuk ke kamar runding sama istri. Kenapa? Kepingin sekali membantu dia dalam kesusahan saudara, ya, karena dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita tidak berdaya karena kita sendiri tiap hari bergumul. Nah, kemudian saya dengan istri sepakat, saya keluar, saya bilang, saya tidak punya uang untuk pinjam dengan kamu. Dia pikir saya masih kaya kayak waktu kerja dulu. Saya bilang sorry, saya tidak punya uang untuk pinjam dengan kamu. Yang ada ini. Waduh. Dia bilang, gimana ini? Saya mesti bayar berapa persen? Saya bilang, kamu bawa aja. Ya. Kalau kamu besok-besok ingat, kamu mau kembalikan, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, saya ikhlaskan. Saya waktu tadi malam ingat gak apa ini, tadi pagi persiapan ini balik. Tuhan ingatkan dengan peristiwa itu. Bisa saja saudara saya dalam kesulitan, saya malah cekik. Oh iya, bunganya 50 ya. Kira-kira pasti mau dia, karena dia mau diusir besoknya. Tidak punya tempat tinggal. Tetapi gara-gara apa? Kita tidak berani, ada rasa takut kepada Tuhan. Sudah kamu bawa aja. Singkat kata, akhirnya rumah disita, dia tidak tahu numpang di mana. Kemudian akhirnya dia pindah ke Jakarta. Masih ada kontak. Saya kasih alamat di kabar memulai Jakarta. Tempat istri saya di kampung. Dia ibadah di situ dengan sukacita, hidupnya berubah total. Saya lihat dia kerja, dia jadi guide waktu itu. Saya kaget. Pedagang spare part jadi guide.
tour guide, ngantar orang bis ke Bromo, dia jadi guide-nya. Setelah itu lama tidak ada hubungan. Satu kali waktu anak saya yang sulung sudah bekerja, sudah berbisnis sendiri, Tonton kasih tahu sama mamanya, "Mah, nanti malam kita makan bersama ya." Loh, ada urusan apa ini? Ya ceritakan anak saya. Ingat namanya ini, anaknya teman saya ini. Ingat gak? Oh ingat. Kenapa? Oh sekarang jadi orang penting. Dia salah satu kliennya saya. Dia pembeli. Anak saya kerja strap ya, tali arloji. Dia salah satu. Pasti orang kaya, sebab strapnya ini mahal. Arlojinya pasti yang mewah. Nah ini yang beli. Waktu tanya, ternyata kenal. Waktu kecil dulu di Surabaya sama-sama. Dan satu ini pernah kenal. Jadi dia mau datang ke Surabaya bersama orang tuanya. Wah, senang sekali, berarti saya reuni. Sudah puluhan tahun tidak ketemu. Kemudian waktu di restoran, dia menceritakan bahwa, "Oh tante, terima kasih. Saya dulu yang mau mati. Kena demam berdarah, mau mati. Saya juga sama istri sudah lupa. Tapi dia katakan terima kasih, dia mengalami demam berdarah. Dia juga berterima kasih tempo hari gara-gara uang yang saya kasih sedikit itu dia manfaatkan dengan baik." Nah kemudian saya tanya, "Anakmu ini kerja apa?" "Oh, tidak boleh ngomong." "Loh, saya tidak akan sebarkan." Dia bilang, "Intinya ada di lingkaran istana." Saya betul-betul terkejut. Anaknya ini yang mau mati demam berdarah, dia yang mengingatkan. Terima kasih. Menjadi orang di lingkungan istana, setiap hari ketemu RI1. Nah itu, kalau waktu itu saya riba, tidak ada takut kepada Tuhan, cacat saya, orang ini tidak tahu jadi apa sekarang. Tentunya bukan karena saya memberikan itu, dia bisa mempunyai hari ini. Tidak. Tetapi saya setidaknya tidak bercela dalam hal ini. Saya berikan dengan tulus. Demikian juga kita, saudara. Kita, Tuhan mau kalau ada saudara, kalau kita diberkati ada saudara yang dalam kekurangan, mari kita bantu tanpa pamrih. Apalagi riba. Ini merupakan celah. Di Yerusalem tidak ada tempatnya. Ya. Nah, inilah aplikasi salah satunya persoalan keadilan. Tidak adil. Ya, kita maju lagi. Persoalan yang kedua adalah persoalan lidah perkataan. Tolong dibaca ayat yang ayat kedua tadi ya. Kalau bicara persoalan lidah, itu kita sedang bicara persoalan mulut ini. Ya. Lebih baik kita baca Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-6. Lidah pun adalah api. Nah, lidah ini api, ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Iya. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Nah, menodai, membuat tubuh seluruhnya ini celah, mempunyai celah. Lidah ini ya, hati-hati ya, mulut. Terus? Dan menyalakan roda kehidupan kita. Ya. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Waduh, lidah. Kelihatannya ini bagian tubuh, anggota tubuh yang paling kecil. Tidak kelihatan. Tapi ini merupakan celah, membuat seluruh tubuh ini bisa celaka. Lanjut ayat yang ke 8 sampai 12.
tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Waduh, sudah begitu berbahaya, bisa membawa kita masuk neraka, tapi tidak ada yang bisa. Terus Ia adalah sesuatu yang buas, ini ya, terus yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. itulah ya, terus Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, ini tadi pakaian lama pakaian baru datang ke rumah Tuhan memuji dengan lidahnya. Terus dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. waduh, juga keluar dari gereja lain lagi pakaiannya. Ya, lidahnya ini cacat ini. Terus Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. nah, terus Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. tidak boleh demikian terjadi karena ini merupakan celah, cacat. Terus Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit Ya. dari mata air yang sama? perhatikan, sumbernya itu ada di mata air. Terus Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? ya, Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. ya, ini kita lihat. Saya tambahkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari Mazmur 15. Dan Yakobus 3 tadi. Yakobus 3 ayat 2. Ya, Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. nah ini gara-gara lidah seluruh tubuh masuk di neraka. Gara-gara lidah maka kita bisa menjadi orang sempurna. Intinya ada di ayat 11 tadi, sumbernya. Di mana sumbernya? Sumber itu ada di hati. Sebab dari hati ini terpancar lewat perkataan, dari hati terpancar lewat sola tingkah laku, pikiran, sola tingkah laku. Kelakuan yang pertama tadi. Ya, tidak adil dan seterusnya. Ini sumbernya ada di hati. Apa yang ada di dalam hati kita? Tadi dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, tempatnya Roh Kudus. Hati inilah tempatnya Roh Kudus itu. Kalau ini bait Allah, tidak ada penghuninya, pribadi Allah, ini akan menjadi jahat, akan mencelakakan seluruh tubuh ini. Sebaliknya kalau hati ini, bait suci ini ada Roh Kudus, ada pribadi Allah, maka hari demi hari kita dikuduskan terus-menerus. Sebab Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan saat kita berbuat salah. Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kita sudah dimeterai sebetulnya, tidak perlu binasa, mempunyai kehidupan yang kekal. Tetapi masalahnya kita mau taat atau tidak. Ya. Nah, kalau kita mau taat, semua celah ini dihapuskan oleh korbannya Kristus, maka sekali waktu kita akan melihat bahwa sekali waktu kita akan melihat bahwa saatnya tiba, Allah akan membongkar bait Allah ini, bait suci ini. Maka kita yang fisik, maka kita akan beralih. Wahyu 21 ayat 1 sampai ke 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah ini, langit yang baru, bumi yang baru, terus Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. iya, namanya baru. Jadi yang lama itu udah ada. Jangan seperti nanti pakaian.
Mau pakaian baru, yang pakaian lama tidak mau dilepas. Ini baru, yang lama sudah datang. Terus? Dan laut pun tidak ada lagi. Ya, Dan aku melihat kota yang kudus, kota yang kudus. Yerusalem yang baru, Ya, turun dari surga, Ya. dari Allah, ya, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. berhias. Tidak ada cacatnya. Tadi cacat celah. Mungkin ada kokulen, mungkin ada borok, mungkin ada apa. Ini sudah tidak ada. Karena Allah sebagai mempelai pria surga, dia melihat celahnya tidak ada. Dia sudah berhias. Seperti dia benar, suci, mulia. Ini sederajat. Ya, terus? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, Kemah Allah. Terus? dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Diam bersama-sama dengan mereka. Tabernakel ya. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini kita menjadi umatnya, dia menjadi Allahnya kita. Tidak ada oknum yang lain. Inilah Yerusalem baru, ya. Terus? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini air mata itu tanda kehidupan lama yang penuh celah. Ya, tiap kali baca firman, tiap kali dengar firman, firman menyatakan kesalahan, kita sadar. Aduh Tuhan, ampuni saya. Itu air mata, kesedihan, hidup dalam dosa. Dihapus nanti di tempat yang baru ini. Terus? Dan maut tidak akan ada lagi. Ya, Tidak akan ada lagi perkabungan, ya. atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama sudah lewat. Makanya tadi saya katakan celah itu tidak boleh ada, harus lewat. Kalau saudara rindu Yerusalem baru, celah saat inilah waktunya. Kalau ada celah, mari kita selesaikan. Mumpung ada sarana yang Tuhan sudah siapkan berupa korban anaknya, ya, kita selesaikan semua sehingga nanti kita akan tiba saatnya kemah yang fana ini dibongkar. Tuhan sudah siapkan dan kita akan masuk ke sana. Di mana itu? Tadi Mazmur ke-15 ayat yang pertama itu di tempat gunung yang tinggi. Coba tolong tambahkan ayat yang ke-10. Wahyu 21 ayat ke-10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Wih, gunung yang besar. Nanti saudara ulangi di rumah ya. Mazmur ke-15 ayat yang pertama ya. Ini gunung yang besar rupanya ya. Lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Yerusalem baru ini turun dari Allah. Tidak diciptakan tidak dibuat oleh manusia. Karena turun dari surga. Ya, disitulah tempat kita bersukacita bersama Dia. Siang malam kita beribadah bersama Allah kita untuk selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang mempunyai celah, nanti saudara membaca di rumah Wahyu 22, di situ ayat 14 sampai ke 16, di situ orang-orang yang ada celah itu tinggal di luar. Tidak boleh masuk, tidak diizinkan masuk. Ya, itulah akhir daripada tempat kita bersukacita untuk selamanya, atau yang mempunyai celah itu ditolak masuk ke tempat Allah ada, kita berada juga. Amin. Ya, mari kita menyanyikan sebuah lagu sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu Psalm 118
Yerusalem baru idamanku.
sambil mengangkat tubuh Kristus. Hargai tubuh Kristus lebih dari kepala, di atas kepala kita. Mempersiapkan diri kita menghargai bersama tubuh dan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari, jikalau kita sudah beriman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati-hati kita membuka cawan ini. Makasih. Ya, hati-hati. Kalau sudah kita angkat bersama, lebih dari atas kepala, kita menghargai darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita yang sudah beriman, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kul. Yang mau angkat tangan silakan. Yang mau mendekat silakan.
Sungguh pagi hari ini Tuhan kami bersuka cita, berterima kasih atas firman-Mu. Engkau telah menyediakan suatu tempat yang indah bagi kami Tuhan. Yerusalem yang baru, suatu kota yang begitu indah, yang sempurna. Engkau mau Tuhan supaya kami satu kali akan masuk di sana. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau mempersiapkan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena tidak ada satupun celah yang akan masuk ke sana. Tidak ada yang tidak adil yang bisa masuk ke sana. Yang hidup dalam dosa tidak akan masuk ke sana. Tapi Engkau mempersiapkan kami Tuhan. Engkau mau memperbaharui hidup kami. Engkau mau menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kami dapat dilayakkan untuk masuk ke sana, menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Firman-Mu begitu indah. Dan biarlah Tuhan kami mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dituntun langkah demi langkah sampai masuk ke dalam kesempurnaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di dunia ini. Sementara kami masih ada di dunia ini, tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami menggunakan hidup ini dengan bijak, dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, lidah kami ini Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar menjadi berkat-Mu Tuhan. Kehidupan kami yang dibaharui hari demi hari, kami pergunakan untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu begitu jelas bagi kami. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja lebih lanjut, memampukan kami untuk dapat hidup dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Budi Afianto bersama dengan Ibu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memakai lebih lanjut Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami semua jemaat-jemaat-Mu Johor Lemah Potro. Terima kasih Tuhan. Pakai lebih lanjut dalam apapun yang dikerjakan di sinode dan lain sebagainya, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih untuk perjamuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai bukti kasih-Mu yang telah mati bagi kami untuk menyucikan, menguduskan kami. Dan kami telah menyatu di dalam korban-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk masuk di dalam Yerusalem yang baru itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Saudara, amin. Ya, ini ada permohonan doa, kita tetap akan doakan ya. Mohon bantuan doa untuk Bapak Freddy Verhoek, sakit jantung, bengkak dan dirawat di rumah sakit Pelabuhan PHC Ruby 10 lantai 4. Ya, mari, mungkin di antara kita juga masih ada yang tidak disebutkan namanya yang membutuhkan dukungan doa, baik itu sakit penyakit maupun berbagai macam permasalahan. Mari kita sekali lagi akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perhatian-Mu, untuk kasih-Mu. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu, ibadah pagi hari ini. Tetapi ada saudara kami yang tidak bisa berada di tengah-tengah kami karena sakit. Tuhan, tubuhnya yang lemah, Engkau yang menciptakan jantung ini Tuhan. Jikalau Bapak ini ada kesalahan, kekeliruan, Engkau ampuni Tuhan. Biarlah darah penyucian itu menyucikan kembali dari segala celah, agar Tuhan selanjutnya Dikau berkuasa atas tubuh orang ini, hamba-Mu ini. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan
yang menguasai, yang membuat bimbang imannya kepada Dikau. Bersama kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk menengginya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan pekerjaan setan. Pergi, Dikau tidak berhak atas bait Allah, tempatnya Allah bertahta. Tuhan, Engkau tolong berikan kekuatan baru, bahkan pemulihan, agar Bapak ini boleh segera pulang berkumpul bersama keluarga, bahkan beribadah kepada Dikau. Kau kuatkan ibu maupun mungkin keluarganya seluruhnya, berikan kekuatan semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau memberkati imam-imam yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau berkati memakai kehidupannya lebih baik lagi ke depan. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati gembala, penatua, bahkan para pembicara, ibadah-ibadah yang sudah dipersiapkan. Engkau memberkati semuanya, memakai hamba-hamba-Mu dengan firman-Mu yang dibukakan, sehingga umat-Mu senantiasa di tengah-tengah kesulitan dunia ini mendapat kekuatan baru, mendapat anugerah dari Dikau untuk bisa imannya semakin tumbuh sehingga tidak terseret oleh arus dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapak dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam namanya yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Diberkati, ditambahkan segala berkat-berkat yang sifatnya jasmani, baik yang masih sekolah, masih bekerja, masih di dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Engkau tambahkan berkatnya jasmani bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.